Oke pemirsa PJTP yang berbahagia, penyimak, pencinta ngopi, ya, ngobrol perkara iman. Segmen 2 kita lanjutkan dengan membahas seperti apa sih generasi Rabbani. Nah, tadi kan Rabbani itu definisinya pokoknya yang dekat selalu, ingin selalu tidak berjauhan dengan Allah ke dimanapun. Karena yakin, tadi ada muqarabah ya, jadi selalu ingin dekat, yakin bahwa apapun kita dilihat oleh Allah. Nah, sehingga seperti itu, ini berarti nempel pada akhlak ya, Rabbani itu, pada perilaku gitu ya. Nah, berarti ada satu generasi atau angkatan atau manusia-manusia yang kelompoknya disebut Rabbani. Seperti apa itu generasi Rabbani? Baik. Para pemirsa PJTV yang Allah muliakan, kita berharap anak dan cucu kita menjadi generasi Rabbani, karena itu menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu rabbaniyin." Wahai semua hamba-hamba Allah, jadikanlah kalian semua, jadilah diri kalian semua menjadi insan-insan yang rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian sesungguhnya belajar tentang Al-Qur'an, tentang ilmu. Wa bima kuntum tadrusun, bima kuntum kalian mengajarkan ilmu dan kalian juga belajar tentang ilmu. Artinya generasi rabbani itu apa? Mereka yang ketika memahami sesuatu tentang apapun di dalam menjalani hidup dan kehidupan berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apa yang mereka sampaikan dasarnya apa? Al-Quran dan Hadis. Tidak. Kemudian selain memang punya dasar Al-Quran dan Al-Hadis yang mereka sampaikan, mereka juga memiliki melakukan apa yang mereka sampaikan gitu. Generasi Rabbani. Yang pertama, mereka dasar apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, itu punya dasar hukumnya apa? Al-Quran dan Hadis. Tidak asal ngejeplak gitu. Kalau orang bilang asal ngejeplak, asal ngomong tanpa dasar. Kemudian yang kedua, selain itu, apa yang mereka sampaikan bukan hanya sekedar ucapan belaka gitu. Tetapi mereka melakukan apa yang mereka lakukan gitu. Mereka melakukan apa yang mereka sampaikan. Kan Allah itu sangat marah luar biasa ketika apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan tetapi tidak melakukan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masyaallah. Nauzubillah. Apa yang mereka katakan, mereka melakukan gitu. Itu generasi Rabbani. Kalau zaman sekarang mah kalau ada orang yang sedang menyampaikan teori, konsep, biasanya sok diledek, teori gitu. Itu maksudnya kepada ayat tadi, Allah itu marah ketika hanya sekedar ucapan belaka, tapi dia sendiri yang berbicara, tidak melakukan gitu. Kemudian generasi Rabbani itu dalam pemahaman dia, selain memang dia punya dasar Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dia juga melakukan apa yang menjadi pemahamannya, dia juga kuntum tu'allimunal kitab. Dengan ilmu yang dimiliki itu, mereka mengajarkan itu. Menyampaikan kepada siapa? Yang tentu berdakwah, katakanlah ya. Menyampaikan dakwahnya itu, ilmu yang ia miliki itu. Karena dalam proses belajar mengajar, inilah yang sesungguhnya disampaikan oleh Allah. Kuntum tu'allimunal kitab. Mereka belajar, wa bima kuntum tadrusun, tetapi mereka juga punya kewajiban untuk terus meneruskan proses pembelajaran itu. Tetapi generasi Rabbani selanjutnya adalah seperti apa? Dalam proses berdakwahnya, dalam proses memberikan ilmu, informasi kebaikan itu, generasi Rabbani itu mereka ikhlas. Ikhlas dalam berdakwahnya, ikhlas beramalnya. Kan dia punya keyakinan penuh dalam hatinya bahwa apa yang ia lakukan, Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Ada satu prinsip orang yang Rabbani itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka dia akan memperoleh 10 kebaikan. Seperti itu. Seperti itu. Tapi orang yang begini nih, bukan hanya keyakinannya dia bahwa 10 kebaikan itu akan disampaikan Allah di akhirat, tetapi di dunia sebenarnya.
Di akhirat ya insya Allah. Tetapi di dunia juga orang yang melakukan kebaikan, 10 kebaikan seperti kebaikan yang ia lakukan. Jadi asyara amsalihha. Nah, Jadi 10 asyra kali amsalihha itu. seperti Jadi yang dan satu kata saja kita melakukan ucapan, mengeluarkan kata-kata yang baik, subhanallah, itu satu kebaikan misalnya. Kebaikannya adakah yang Allah balas 10? Ada, hanya terkadang manusia nggak sadar kebaikan apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Ya. Kadang-kadang saya ini udah melakukan kebaikan, tapi kenapa katanya ada 10 kebaikan? Nggak sadar dia. Sesungguhnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana mata bisa berkedip gitu ya, bagaimana telinga masih berfungsi untuk mendengar, bagaimana mulut masih juga berfungsi untuk berbicara, kaki masih bisa melangkah, itu kan kenikmatan juga. Nikmat itu bukan hanya minuman dan makanan saja barangkali. Ketenangan jiwa, kejernihan berpikir, masih ada orang yang mau berbicara dan bergaul dengan kita, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa tadi salah satu cirinya itu perilakunya, ucapannya itu berbasis pada Al-Quran dan hadis. As-Sunnah. Ada ciri-ciri lain yang nampak gitu kalau ini kelompok anak-anak muda yang rabani nih. Subhanallah. Ada gitu. Ada Atau kadang-kadang. cirinya pakai udeng gitu. Walaupun sesungguhnya tidak menjadi penentu utama. Fisik gitu. Secara fisik itu tidak menjadi penentu utama, tetapi bisa saja begitu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, tidak menjadi penentu utama. Robani itu yang berpakaian baju koko, yang berpeci, tidak. Sesungguhnya robani itu adalah dari perilaku. Bagaimana perilakunya? Atas dasar dari perilaku itu, kemudian dia berpakaian secara yang baik. Pakaian yang syar'i. Walaupun sesungguhnya pakaian secara fisik itu tidak menjadi penentu utama dia robani atau tidak. Intinya mah robani itu dekat dengan Allah. Robani itu apa yang ia lakukan, dia atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Robani itu nggak pernah bosan dia untuk berdakwah, memberikan ilmu pengetahuan tentang keagamaan, dan robani juga dia selalu ikhlas dalam beramal. Jadi selain dirinya adalah pelaku, tapi dirinya juga mengajak yang lain dan selalu belajar. Betul. Itu. Jadi selalu membuka taklim ya. Baik dari peserta maupun dia menjadi membaliknya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita menjadi rabani semua. Ya, mudah-mudahan murid-murid kita juga ya. Amin, amin. Nah, kita kasih contoh oleh guru-guru supaya rabani juga ya. Insya Allah. Jangan di sebuah sekolah ada acara pagi-pagi itu duha, tapi guru-gurunya ikutan. Gitu. Kabur maktan itu yang disebut. Itu ya. Allah yang rajin itu kepala sekolahnya itu ya. Dulu ada tuh di SMK 2, SMK 4, SMK 14, sampai 13. Kepala sekolahnya itu rajin duha. Alhamdulillah. Tapi guru-gurunya tuh enggak. Jadi yang itu guru agama aja sama OSIS gitu ya. Mudah-mudahan tidak selanjutnya. Nah, selanjutnya generasi rabani kemana-mana, mewarnai generasi muda Indonesia. Amin. Kita lanjutkan segmen berikutnya setelah yang lewat banyak. Silakan.